find a real. Siapkan sebelum masuk. Ya. Siap, gerak. Lanjut. Baca depan, gerak. Nah. Nah, Tegak, gerak. kepada. Kepada Bapak, ucapkan salam kepada Bapak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ica silakan masuk. Ya, Bar. Firman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik. Ya, alhamdulillah kalau kabar kalian hari ini semuanya baik. Ya, seperti biasa sebelum kita belajar, mari kita membaca doa. Doa dimulai. Selesai. Saya cek dulu kehadirannya ya. Bagaimana? Ada teman yang tidak hadir untuk hari ini? Hadir semua. Ya, hadir semua ya. Oke, kalau hadir semua, anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 3, yaitu peduli terhadap makhluk hidup. Subtema 2, keberagaman makhluk hidup, pembelajaran 1. Sudah dimengerti? Nah, silakan anak-anak naikkan bukunya dan alat tulisnya. Adapun tujuan pembelajaran yang kita akan capai pada hari ini, yang pertama, dengan mengamati gambar, siswa mampu membuat daftar pertanyaan untuk persiapan wawancara. Yang kedua, dengan diskusi pemecahan masalah, siswa dapat mengidentifikasi pentingnya perang hewan sebagai sumber daya alam dan dalam menjaga keseimbangan alam dengan tepat. Dengan membuat poster, siswa mampu menjelaskan tentang pentingnya perang hewan sebagai sumber daya alam dalam menjaga keseimbangan alam dengan sistematis. Ya, itulah tujuan pembelajaran yang kita akan capai pada pagi hari ini. Coba perhatikan gambar ini. Gambar apa ini, Nak? Komodo. Kalau yang ini? Badak. Badak bercula 1. Ya. Saya mau tanya, bagaimana keberadaan hewan ini? Terus yang kedua, mengapa hewan ini dilindungi? Ada yang mau jawab? Siapa mau jawab? Ya, Muhammad Saldi, silakan Nak. Komodo adalah hewan paling khas yang ada di Indonesia. Komodo tempatnya berada di Pulau Komodo, yaitu di Nusa Tenggara Timur. Hingga saat itu Komodo masih dapat dijumpai, namun jumlahnya yang makin berkurang. Ya, betul sekali. Terus pertanyaan yang kedua, mengapa hewan ini dilindungi? Siapa mau jawab? Siapa? Saya, Pak. Arvina, silakan. Ya, Arvina. Karena menjadi spesies endemik di Indonesia yang hampir punah. Iya, betul sekali. Karena menjadi spesies endemik yang hampir punah. Nah, makanya komodo itu
dilindungi. Nah, selanjutnya perhatikan gambar ini. Burung. Burung apa ini? Cendrawasih. Burung cendrawasih. Silakan perhatikan semua gambarnya. Silakan perhatikan. Ya. Sudah dilihat semua? Silahkan amati gambar ini. Apa yang ingin kalian ketahui? Tuliskan minimal 4 pertanyaan. Dimengerti? Nah, kita tulis 4 pertanyaan. Apa yang ingin kita ketahui tentang hewan ini? Silakan ditulis 4 ya pertanyaan. Sudah semua ditulis? Nah, pertanyaannya? Ya, sudah. Sekarang diskusikan dengan teman sebangku tak. Kita kasih lihat teman tak. Oh, ini pertanyaannya. Nah, silakan dikasih lihat. Oke, untuk melengkapi jawaban yang sudah kita buat, silahkan baca teks burung cendrawasih. Nah, silahkan dibaca untuk melengkapi jawabannya. Ini teks burung cendrawasih. Silahkan masing-masing dibaca ya. Dimengerti? Burung cendrawasih. Untuk melengkapi pertanyaan yang tadi kita buat. Jadi kita harus membaca teks burung cendrawasih. Nah, silakan dibaca. Masih ada sambungannya itu nak, bahwa Ini sampai ya, sampai sini nak. Iya. Silakan dibaca. Nah, dibaca dengan baik ya, dengan saksama. Bagaimana? Sudah selesai semua membaca teks mengenai burung cendrawasih. Sekarang tugasnya adalah menjawab pertanyaan mengenai burung cendrawasih. Pertanyaan pertama, dengar baik-baik ya. Jelaskan mengapa burung cendrawasih menjadi salah satu sumber daya alam, menjadi kebanggaan rakyat Papua dan dilestarikan. Pertanyaan kedua, keberadaan burung cendrawasih kian lama
kian terancam. Yang ketiga, perhatikan apa yang bisa dilakukan untuk menjaga kelestarian burung cendrawasih. Yang keempat, bagaimana kaitan perilaku manusia dengan kelangkaan burung cendrawasih? Deskripsikan. Pertanyaan kelima, bagaimana pendapatmu tentang perilaku manusia tersebut? Selanjutnya, apa akibatnya jika burung cendrawasih punah? Selanjutnya, apa saranmu agar kelestarian burung cendrawasih tetap terjaga? Dipaham semua? Paham. Nah, silakan kerjakan soal tersebut, ya. Nah, bagaimana, sudah selesai semua tugasnya? Selesai. Ya, sudah selesai semua ya. Sekarang kita lanjut ke materi selanjutnya. Perhatikan gambar ini. Gambar apa ini? Kupu-kupu. Kupu? Kupu-kupu. Siapa yang pernah lihat kupu-kupu? Naikkan tangannya. Iya, semuanya pernah melihat kupu. Jadi kita akan membaca mengenai kupu-kupu. Nah, silakan diperhatikan semua teks bacaannya yang sudah saya bagikan. Ya, dibaca dengan baik-baik. Dimengerti? Nah, silakan dibaca. Setelah 2 minggu dan 4 bulan kupu-kupu yang berganti ranting atau daun selama 2 sampai 3 minggu. Setelah menyebut tanaman yang termasuk dalam kelompok serangga. Kupu-kupu biasanya memiliki warna yang indah. Nah, bagaimana? Sudah semua membaca mengenai teks kupu-kupu? Sudah. Nah, sekarang tugas kita adalah menjawab 3 nomor soal yang ada pada teks kupu-kupu. Soal yang pertama, apa akibatnya apabila kupu-kupu punah? Nomor 2, perhatikan. Apa yang bisa kamu lakukan untuk melindungi kupu-kupu? Ya. Nomor 3, di mana kupu-kupu hidup? Jelaskan. Nah, kita jawab berdasarkan teks bacaan yang tadi kita baca. Nah, nomor 1 dulu ditulis. Apa akibatnya apabila kupu-kupu punah? Ya, dijawab nanti ya. Nomor 2,
Apa yang bisa kamu lakukan untuk melindungi kupu-kupu? Nah. Ya. Silakan dijawab ya. Bagaimana? Sudah selesai? Sudah. Ya. Sudah. Oke. Silakan. Ya, saya rasa sudah mengerti semua ya. Sudah? Sudah. Tadi kita sudah membaca mengenai teks burung cendrawasih, ya. Nah, yang menjawab pertanyaan. Terus yang kedua, kita sudah membaca mengenai kupu-kupu dan menjawab setiap pertanyaan. Sekarang tugas kita mengerjakan LKPD, ya. Tugas yang pertama yaitu tugas kelompok, ya. Tugas kelompok pertama yaitu membuat daftar pertanyaan. Kita pilih hewan yang menurut kita paling menarik. Paling menarik, ya. Nah, hewan yang paling menarik. Terus kita buatkan daftar pertanyaan untuk persiapan wawancara. Daftar pertanyaannya harus memuat yang pertama tempat tinggal hewan. Harus memuat tempat tinggal hewan. Yang kedua, manfaat hewan tersebut. Apa manfaatnya? Nah, itu daftar pertanyaan yang harus dibuat. Selanjutnya, cara melestarikan dan menjaga keseimbangan hewan tersebut sebagai sumber daya alam. Nah, yang keempat, ciri-ciri hewan atau bagian hewan tersebut, ya. Nah, saya bagi kelompok. Ini kelompok 1. Ini kelompok 2. Ini kelompok 3. Dikerjakan secara bersama, ya. Nah, kita mau pilih hewan apa? Nah, ada hewan di sini. Kita pilih hewan apa? Komodo. Komodo. Kelompok 1 memilih komodo. Jadi dia harus membuat daftar pertanyaan mengenai hewan komodo. Kelompok 2 pilih hewan apa? Ya. Kelompok 2 memilih hewan badak bercula 1. Kelompok 3 pilih apa? Dia juga memilih komodo. Berarti dia harus membuat daftar pertanyaan mengenai hewan komodo, ya. Dia harus membuat daftar pertanyaan mengenai hewan komodo. Jadi silahkan dikerjakan di bukunya. Silahkan dikerja. Pertama, ya, silakan kerja. Nomor 1, tulis nomor 1 apa daftar pertanyaannya. Kan kita sudah pilih hewan komodo. 1. Ya. Bagaimana cara melestarikan dan menjaga keseimbangan? Bagaimana cara melestarikan hewan? Melestarikan hewan dan menjaga. Ya. Sama kayak ini. Ya. Bagaimana? Sudah selesai semua? Sudah selesai. Silakan setiap perwakilan kelompok naik membacakan
hasil kerja kelompoknya. Menyusun daftar pertanyaan. Siapa yang mau dulu naik? Ayo. Siapa? Saya pun. Nah, kelompok 3. Ayo sini ya. Ini baca pun. Ya, sini. Ya. Silakan dibaca daftar pertanyaannya. Satu, di mana tempat habitat komodo? Ya. Bagaimana cara melestarikan hewan dan menjaga bagaimana ciri-ciri hewan komodo? Iya, betul. Tangan tangan. Iya. Nah, sudah betul ya. Nah. Oke, kelompok berapa lagi mau? Nah, kelompok 2. Bagaimana ciri-ciri hewan komodo? Ya. Hewan tersebut Dulu. Satu, di mana habitat badak? Ya. 2, apa manfaat badak bagi manusia? Ya. 3, bagaimana melestarikan badak? 4, bagaimana ciri-ciri hewan tersebut? Iya, betul. Nah, sudah bagus ya. Ya, kelompok 3 siapa lagi mau naik? Ya, Senirang. Silakan naik. Senirang. Silakan naik. Ya, tidak apa-apa. Harus berani ya. Silakan Senirang. Ya, kelompok 1 akan membacakan hasil kerja kelompoknya. Ya, silakan dibaca. 1, di mana habitat komodo? Ya. 2, apa manfaat komodo bagi hidup manusia? Ya. 3, bagaimana cara melestarikan dan menjaga keseimbangan? Ya. 4, bagaimana ciri-ciri hewan tersebut? Iya, betul sekali. Nah, kalian sudah bisa membuat daftar pertanyaan untuk persiapan wawancara. Jadi begitu ya. Nah, pertanyaan itu apa, di mana, bagaimana, kapan, ya, untuk menyusun daftar pertanyaan. Dipaham? Nah, sekarang tugas kalian yang kedua, kan tadi sudah mengetahui habitat komodo, cara melestarikannya, bagaimana ciri-ciri hewan, bagaimana cara menjaga keseimbangan hewan. Jadi tugas kalian adalah membuat poster, ya, membuat poster. Sama dengan yang tadi, kita memilih hewan yang paling menarik menurut tak, dan dikerjakan secara berkelompok. Ya. Jadi poster yang nanti kita buat harus memuat nama hewan. Jadi kita harus ketahui poster yang kita buat nama hewan. Hewan apa yang kita buatkan poster? Ya, dipaham? Yang kedua, habitat hewan. Apakah dia tinggal di pantai, dataran rendah, atau dataran tinggi? Dipaham? Iya, Bu. Yang ketiga, apa manfaatnya keberadaan hewan saat ini? Bagaimana keberadaannya, di mana? Keberadaan hewan saat ini. Selanjutnya, ajakan berupa upaya untuk menjaga kelestarian hewan. Selanjutnya, kalimat yang digunakan harus menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif dan mudah dipahami. Dipaham? Kelompok 1. Kelompok 1 tadi memilih hewan komodo. Dia
akan membuatkan poster mengenai hewan komodo. Kita badak. Tadi video apa tadi di sini? Komodo. Komodo. Sekarang saya akan membagikan ya kertas untuk dibuatkan poster. Ya, Ini bukan. ada juga. Punya enggak? Nggak ada nanti aku, saya ada sama Siska. Iya, kan dikerjakan secara berkelompok ya. Nah, ini badak. Ya, kita gambar apa? Gambar komodo. Komodo. Ada, sudah ada. Iya. Silakan dibuat posternya. Ya. Silakan dibuat posternya. Ayo. Ini sama-sama warna komodo. Komodo. Ya. Kalau sudah nanti diwarnai, nah, dikasih keterangan ya. Dikasih keterangan. Abiraya komodo dari balik juga. Langsung mati. Banyak bolong. Ya, silakan dikerjakan. Silakan. Ada nama pengiwang. Lihat warna pintu. Kembar yang penting. Ya, kita sama di Samirang. Makan di mana? Untuk lader. Gugulo. Untuk lader ya. Untuk boleh aku warna-warni kering jadi mami. Iya tuh Jangan kering malah. ada apa dulu rupiah. Ya, bagaimana? Sudah selesai semua? Sudah. Nah, membuat poster ya. Nah, siapa yang mau naik menampilkan hasil karya hasil karya kerja kelompoknya? Siapa yang mau naik? Mulai dari kelompok 1 dulu ya. Kan tadi dari kelompok 3. Jadi kelompok 1 dulu. Siapa mau naik? Alvina mau naik? Atau Samira? Perwakilannya? Oke, Samira, ayo. Ayo nak. Ayo. Ini. Ya, dengarkan hasil kerja kelompok dari kelompok 1. Apa posternya di sini? Yuk. Lindungi habitat komodo, hewan khas Indonesia. Bagaimana? Komodo memiliki ekor yang sama panjang dengan tubuhnya Ya. dan sekitar 62 gigi. Ya, perhatikan teman tak.
yang bergerigi tajam sepanjang sekitar 2,5 cm. Nah, oke, lanjut. yang kerap diganti air liur. Komodo seringkali bercampur sedikit darah karena giginya hampir seluruhnya dilapisi jaringan gingiva dan jari tercabai selama matikan habitat komodo adalah padang rumput terbuka, sabana dan hutan belukar, terkadang juga di pesisir pantai. Manfaat kulitnya bisa digunakan sebagai seni untuk membuat kerajinan darah. Komodo bisa mempercepat penyembuhan luka. Ya. Sini dulu, sini dulu. Nah, penyembuhan luka. Tepuk tangan untuk temannya. Nah, itu tadi hasil kerja kelompok dari kelompok 1. Lihat. Nah, posternya ya. Lihat posternya. Nah, oke, terima kasih. Silakan kelompok 2. Siapa naik? Ya. Bersaldi. Ya, Muhammad Saldi akan membacakan hasil kerja kelompoknya. Ya, silakan. Badak Jawa memiliki kulit yang sangat keras dan berguna untuk pertahanan diri. Memiliki panjang sekitar 3 meter dan mempunyai tinggi sekitar 1,7 meter dan memiliki berat sekitar 2,300 kilogram serta memiliki jumlah panjang 20 cm. Habitat hidup di hutan juga dataran rendah Pada rumput basah dan daerah daratan banjir besar. Badak bisa dimanfaatkan untuk menggarap sawah dan bisa juga untuk dimanfaatkan dagingnya. Kita konsumsi Ya. bukan kulitnya saja bisa kita manfaatkan untuk pembuatan seperti jaket kulit, dompet
tas kulit, bahkan sampai sendal atau sepatu kulit. Iya. Nah, tepuk tangan untuk kelompok 2. Bacakan dulu posternya. Apa posternya? Bacakan posternya. Ya. Ancaman kepunahan badak Jawa dan Sumatera telah membatasi kebebasannya. Ya, ini adalah contoh kalimat poster dari kelompok 2. Ya. Nah, silakan kelompok 3. Kelompok 3 memilih hewan komodo. Nah, silakan dibaca. Perhatikan. Komodo memiliki ekor yang sama panjang dengan tumbuhnya dan sekitar 60 buah gigi yang bergerigi tajam sepanjang sekitar 25 Sekitar 2,5 yang kerap diganti air liur. Komodo sering kali bercampur sedikit darah karena giginya hampir seluruhnya dilapisi jaringan gigiva, dan jaringan ini terjabik selama makan. Habitat komodo adalah padang rumput terbuka, sabana, dan hutan belukar. Terkadang juga di pesisir pantai. Manfaat kulitnya bisa digunakan sebagai seni untuk membuat kerajinan. Darah komodo bisa mempercepat penyembuhan luka. Ya, itu tadi hasil kerja dari kelompok 3. Apa kalimat posternya? Lindungi habitat komodo, hewan khas Indonesia. Ya, lindungi habitat komodo. Perhatikan posternya. Ya, ini poster ke teman saya. Tepuk tangan untuk temannya. Ya. Oke. Anak-anak tadi sudah membuat daftar pertanyaan. Yang kedua sudah membuat poster. Ya. Sekarang saya akan memberikan latihan, ya. Sebelum saya berikan latihan, saya membacakan dulu hasil kesimpulan atau rangkuman pelajaran kita hari ini. Yang pertama, membuat dengan mengamati gambar, kita bisa membuat daftar pertanyaan untuk persiapan wawancara. Selanjutnya, mengidentifikasi pentingnya peran hewan sebagai sumber daya alam dalam menjaga keseimbangan alam dengan tepat. Dengan tadi kita sudah membuat poster, itu sebagai upaya kita untuk mengajak manusia untuk melestarikan hewan. Ya, dimengerti semua? Jadi sekarang saya akan memberikan soal latihan dan dikerjakan secara individu. Dipaham? Sekarang perbaiki duduknya, masing-masing di tempatnya. Oke, perbaiki duduknya. Perbaiki. Ya, silakan. Ya, dibersihkan semua di atas mejanya. Saya akan membagikan soal latihan. Silakan dikerjakan secara individu ya.
secara individu. Ya, sekarang kerja. Nah, bagaimana? Sudah selesai semua? Sudah. Silakan dikumpul. Mulai dari ya kita Firman. Firman, silakan dikumpul. Akbar. Ika. Tina. Samira. Siska. Ya, Siska. Perhatikan semuanya. Ya. Saya rasa pertemuan kita untuk hari ini sudah selesai. Pesan saya kepada Ananda semua, dalam situasi pandemi sekarang ini, jangan lupa makan makanan yang bergizi. Apabila keluar rumah jangan lupa memakai masker. Dipaham semua? Oke, Bang. Saya akhiri pertemuan kita kali ini dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.